Halo, selamat datang kembali di One Stop Research. Nah, pada episode kali ini kita akan kupas tuntas ya seputar sektor rokok. Seperti yang kita lihat kan beberapa tahun terakhir ini sektor rokok ini turunnya sangat dalam. Nah, ini kira-kira di dalamnya ada apa? Nah, kita akan coba kulas sangat detail ya untuk sektor rokok ke depannya. Nah, di sini saya kan sedikit berbeda ya dengan pembahasan Mas Stock Research pada episode sebelumnya. Di sini akan tipenya kayak tanya jawab. Jadi ada pertanyaan, nanti akan ada jawaban dari riset-riset yang sudah saya cari di beberapa research di report beberapa sekuritas sebelumnya. Nah, kita lihat ya bahwa sektor rokok ini big cap-nya turun lebih dari 70% dari all time high-nya. Nah, apakah ini adalah waktu yang pas ya untuk kita buy saham-saham sektor rokok? Nah, kalau kita lihat dari PE band ya, saham MSP maupun gudang garam, ini saya mau bahas sektor rokok khususnya tier satunya ya. Tier 1 untuk sektor rokok sendiri untuk PE band dari HMSP maupun gudang garam sebenarnya sekarang itu udah di bawah dari equilibriumnya atau di bawah dari harga rata-rata PE band-nya ya. Cuman balik lagi kalau kita melihat cuma lihat secara valuasi PE band ini kita nggak akan menemukan apakah prospek perusahaan ini bagus apa enggak. Oke, next ya. Nah, apakah sektor rokok ini masih menarik? Nah, ini mungkin pertanyaan inti ya dari pembahasan kali ini. Nah, kalau kita melihat ya bahwa beberapa poin yang cukup penting yang perlu kita highlight bahwa apakah sektor rokok ini masih menarik. Sebenarnya jumlah perokok di Indonesia ini masih sangat besar. Bahkan meskipun ini hal yang negatif ya, kita melihat bahwa para remaja yang ada di Indonesia ini rata-rata banyak yang sudah merokok meskipun masih di bawah usia itu ya, di bawah usia untuk mereka bisa merokok. Terus di sisi lain yang nomor dua, poin penting yang kedua adalah tier 1 harganya terus turun sedangkan tier 2 kinerjanya naik. Nah, tier 1 itu adalah rokok-rokok yang familiar kita lihat kita dengar produknya ya, kayak contohnya adalah gudang garam dengan Suryanya, terus HMSP nah dengan Sampurnanya ya. Nah, sementara rokok tier 2 itu adalah rokok-rokok ya, seperti Wismilak. Nah, ini kan produknya kan mulai ke up lagi ya, karena rokok tier 1 memang sekarang harganya kelewat mahal, makanya para konsumernya ini balik ke rokok-rokok yang lebih murah. Nah, yang ketiga adalah saham di sektor rokok ini dividennya gede-gede terus, karena memang sebenarnya meskipun sektornya jelek, margin labanya itu masih sangat tebal. Cuman memang kalau dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya itu ya semakin menipis. Sorry. Nah, untuk growth revenue perusahaan rokok ya dari tahun 2022 sampai tahun 2023, kalau kita melihat sih sebenarnya revenue-nya naik ya. Cuman di sini kalau kita lihat dari growth-nya ya atau dari pertumbuhannya, ini di tahun 2022 ya di bulan Mei ini growth-nya ini udah mulai istilahnya itu growth-nya itu ya udah mulai turun ya 12%. Cuman semakin ke tahun 2004 ini di 2024 ini sudah mulai agak pulih ya. Ini kan kalau kita highlight ini udah awalnya ini minus 12,45%, terus minus 12,6%, terus terakhir di Desember 2023 ini minusnya 2,4%. Jadi mulai ada pemulihan ya untuk growth revenue perusahaan rokok. Nah, kenapa tarif rokok ini dalam 3-5 tahun terakhir ini naiknya cukup tinggi ya? Ya karena kalau kita melihat bahwa para perokok ini adalah salah satu penyumbang untuk pasien BPJS ya, karena mau nggak mau pemerintah kan harus nombokin ya untuk BPJS
khususnya untuk pasien-pasien perokok ini kan pasti kalau misalnya sakit, pasti kan berobatnya dengan BPJS. Nah, karena pemerintah ini merasa hal ini perlu perlu pencegahan atau mungkin perlu dikurangi ya untuk hal-hal kebiasaan masyarakat yang negatif, makanya pemerintah menaikkan cukai. Di sisi lain, pemerintah ini pengen pendapatan dari cukai ini naik karena nanti ujung-ujungnya juga buat nombokin untuk BPJS-nya. Nah, di sini ada beberapa sektoral rokok ya. Kita bisa melihat ada machine roll, terus white cigarettes, dan juga hand roll. Nah, untuk machine roll ini kita akan sebut nanti dengan SKM ya. Terus ini white cigarette atau rokok putih, yang terakhir adalah hand roll atau SKT. Nah, untuk SKM sendiri, ini pertumbuhan pajaknya ini sangat tinggi, makanya kalau kita lihat rokok-rokok SKM kayak rokoknya Gudang Garam, ini rata-rata harganya naik sangat tinggi ya. Terus selanjutnya rokok SKT, meskipun di tahun 2020 ya, meskipun di tahun 2020 ini kenaikan cukainya lumayan tinggi, cuman kan kenaikan rokok SKT ini cukainya lebih rendah kalau kita bandingkan dengan rokok SKM. Bahkan di tahun 2021 ini rokok SKT ini nggak ada kenaikan cukai sama sekali ya. Terus selanjutnya di tahun 2022-2023 itu kenaikannya cuma 3,5%, 4,8%, dibanding dengan rokok SKM ini naiknya double digit terus, 16,9%, 13,9%, 11%, ini kan double digit terus ya. Nah, untuk rokok-rokok SKT ini yang produknya cukup terkenal adalah rokok Sampurna ya, miliknya HMSP. Nah, selanjutnya kontribusi pajak negara berapa sih? Berapa sih nilai kontribusi pajak ya untuk sektor rokok untuk selama ini ya? Nah, kalau kita melihat dari tahun 2012, sebenarnya kontribusi pajak sektor rokok ini tiap tahun selalu naik. Karena memang growth industrinya itu masih tumbuh ya. Sebenarnya industrinya masih tumbuh, cuman memang pelan-pelan ini pemerintah mulai mengkebiri ya untuk sektor rokok karena memang ini kan nggak bagus ya buat kesehatan masyarakat. Nah, untuk data terakhir ya untuk sektor rokok itu adalah di kisaran 220 triliun ya untuk penerimaan negara dari sektor rokok. Nah, kenaikan cukai rokok kan tinggi ya, sementara daya beli konsumennya turun. Nah, masyarakat ini kalau misalnya disuruh berhenti merokok itu cukup sulit. Terus apa sih yang dilakukan oleh konsumen rokok selama ini ya untuk memenuhi hasrat merokoknya? Nah, jawabannya adalah down trading. Down trading itu maksudnya apa? Down trading itu ya mereka beralih ke rokok-rokok yang nggak bermerek ya, atau mungkin rokok-rokok yang nggak bayar cukai, yang harganya mungkin lebih murah, mungkin di bawah 10.000 ya. Akhirnya muncul rokok-rokok yang beberapa rokok yang nggak terkenal ya, seperti cap jeruk, terus rokok coklat, rokok kerbau. Nah, ini kan rokok-rokok tier 2, tier 3 yang mungkin ada yang udah bayar cukai, cuman cukai kan lebih rendah jika dibandingkan dengan rokok tier 1 ya milik HMSP maupun GGRM. Nah, setelah kita bandingkan yang tadi ya, nah ini muncul pertanyaan, apakah ini merupakan akhir dari rokok tier 1 ya, seperti HMSP dan Gudang Garam, karena memang gap tarif cukainya cukup tinggi. Apakah rokok tier 1 kedepannya apakah masih bisa bertahan? Nah, kalau kita melihat dari selisih tarif ya cukainya sendiri, ini dari rokok SKM ya, SKM tier 1 ke SKM tier 2, ini selisihnya udah mulai cukup tinggi ya, dan bahkan tiap tahun itu selalu naik. Ini dari tahun 2021 ini 330, 385, 432, dan terakhir adalah 485 di tahun 2024. Terus selisih rokok SKM tier 1 dengan SKT tier 1 ya. Nah, ini selisih antara cukai rokok ya.
rokok SKM dengan rokok SKT. SKM itu yang mesin, SKT itu yang pakai tangan ya, hand roll. Ini tiap tahun ini selalu naik. Naiknya bahkan di tahun 2021 ya, ini udah melonjaknya sangat tinggi ya. Makanya rokok SKM sekarang harganya mahal, sementara SKT mungkin lebih terjangkau di masyarakat. Nah, setelah kita bandingkan tadi ya, apakah uh, rokok tier 1 ini masih bisa survive apa enggak. Nah, nanti kita akan muncul nih apakah dari rokok tier 1 HMSP atau gudang garam, kira-kira mana yang masih bisa survive ya. Nah, di sini kita akan membandingkan antara GGRM dan juga HMSP. Kita melihat bahwa HMSP sendiri dari sales volume-nya sendiri, sales volume and growth ya, ini dari tahun 2018 sampai ke tahun 2019 ini mulai mengalami penurunan ya dari awal tahun 2013 ya dari awal tahun 2013 sampai tahun 2019 ini mengalami penurunan. Terus tahun 2020 ini penurunannya sangat tajam, cuman kalau kita lihat dari tahun 2020 sampai tahun 2022 ini mulai agak ada kenaikan tipis-tipis ya. Terus untuk rokok dari gudang garam sendiri sebenarnya kalau kita lihat hampir sama ya dari tahun 2013 sampai tahun 2019 ini naik. Cuma di tahun 2020, 21, 22 ini mulai agak melandai menurun. Nah, penyebabnya apa? Nah, penyebabnya itu adalah kalau kita lihat dari industri volumenya atau market share dari industrinya. Nah, rokok-rokok dari gudang garam itu adalah rata-rata rokok SKM ya. SKM yang kalau kita lihat datanya tiap tahun ini pangsa pasarnya semakin menurun. Ini kan 53, 52, 51, terus 53, 22, 21 ini adalah rokok SKM. SKM LT dan SKM HT ya. SKM apa namanya? Haita dan juga Lotar. Terus untuk HMSP meskipun dia punya SKM, cuman HMSP sendiri ini dia mempunyai banyak rokoknya itu SKT sekarang. Nah, SKT sendiri penjualannya sendiri dari tahun 2020, 21, 22 ini mengalami kenaikan. Bahkan sampai dengan apa namanya September tahun 2023 ini rokok SKT terus mengalami kenaikan ya. Nah, seperti yang kita bahas tadi bahwa selisih harga jual eceran ya antara SKM dan SKT kan ini kan cukup tinggi ya. Maka ini peluang HMSP untuk memproduksi rokok SKT semakin tinggi. Nah, kita akan coba lihat ya. Ini adalah rasio penjualan SKT HMSP. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2020 ya, sampai tahun 2023, ini mayoritas penjualan rokok SKT dari HMSP ini terus mengalami kenaikan dari revenue-nya. Terus dari porsi penjualannya sendiri, HMSP ya, untuk rokok SKT-nya sendiri, ini terus mengalami kenaikan ya. Ini kalau teman-teman lihat dari tahun 2021, ini yang ini ya. Nah, ini rokok SKT-nya HMSP. Ini dari tahun 2022 ya, akhir tahun 2022 ini awalnya 27,1% sampai ke 33,0% di kuartal ketiga tahun 2023. Meskipun kalau kita lihat HMSP ini mulai mengurangi rokok SKM-nya ya. Ya, rokok SKM-nya yang warna merah ini teman-teman bisa lihat aja bahwa HMSP ini mulai mengurangi produksi rokok SKM karena memang seperti yang kita jelaskan di awal bahwa rokok SKM ini kenaikan cukainya yang paling tinggi. Makanya harga jualnya itu kurang bisa dijangkau oleh masyarakat. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih. HMSP kan mengembangkan EC grade ya lewat IQOS-nya. Apakah nanti EC grade ini akan bisa menggeser rokok kretek di masa depan gitu? Nah, buat teman-teman sendiri,
mungkin ada yang belum paham ya, karena memang nggak perokok, saya sendiri juga bukan perokok. Eh, HMSP sendiri ini memiliki rokok elektrik yang dengan brand IQOS ya. Nah, untuk IQOS-nya HMSP sendiri, ini IQOS-nya ini udah memiliki pabrik sendiri ya di Indonesia yang baru saja jadi. Terus kalau kita lihat juga dari segi penjualannya sendiri, ini penjualan dari IQOS sendiri ini bahkan hampir menyamai growth-nya ya, atau pertumbuhan profitability-nya itu hampir menyamai Meta dan juga Amazon dan Tesla. Berarti secara pertumbuhan IQOS ini pertumbuhannya sangat tinggi. Karena sekarang kalau kita lihat masyarakat kan banyak yang pakai rokok elektrik tuh. Nah, itu yang menjadi salah satu kunci buat HMSP kedepannya bisa survive ya. Dan kalau kita lihat juga top cigarette marketnya sendiri, ini Indonesia ini paling tinggi ya. Ini dengan volumenya itu 300 miliar sendiri untuk volume rokoknya sendiri di Indonesia. Nah, untuk potensi industri rokok ke depannya seperti apa? Seperti yang kita tahu kan sekarang kondisi ekonomi di Indonesia kan seperti kayak kurang daya beli masyarakatnya masih kurang bagus. Nah, untuk industri rokok ke depannya itu seperti apa? Nah, uh, untuk industri rokok ke depannya sih kalau kita lihat berdasarkan data ya. Nah, kalau kita melihat data dari average cigarette spending data, nah masyarakat di Indonesia sendiri itu mayoritas menghabiskan ya total uangnya yang mereka dapatkan atau total penghasilan yang mereka dapatkan itu yang paling pertama pasti untuk makan ya, atau apa namanya, kebutuhan bulanan. Nah, kebutuhan paling penting kedua untuk masyarakat khususnya middle ke bawah itu adalah rokok. Bahkan kalau kita melihat data risetnya itu apa namanya, kebutuhan rumah tangga tertinggi kedua itu adalah rokok, bahkan melebihi kebutuhan protein ya. Makanya pemerintah kan sempat mengkritik bahwa masyarakat kita itu cenderung lebih memilih merokok daripada membeli telur untuk kebutuhan protein anak-anaknya, sehingga anak-anaknya nggak kena stunting. Oke ya, mungkin itu aja dari saya. Thanks for watching. Mungkin pembahasannya agak lama, tapi semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin itu aja dari saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.